Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore. Kali ini saya mau unboxing lagi. Di sini ada Ryobi Ultra Power ukuran 800 dengan free spool ukuran 1000. Kenapa saya pilih Ryobi Ultra Power walaupun bukan reel terbaru ya di akhir-akhir 2020 ini? Karena yang pertama dia punya part banyak dijual di marketplace, offline maupun online. Dan sebelum kita lihat gimana bentuk reelnya, kita intip-intip dulu di bagian boxnya. Ini dia. Di sini juga ditampilin untuk spesifikasinya dan ini fitur-fiturnya. Oke, sekarang kita mampir di bagian spesifikasinya dulu. Di Ryobi Ultra Power ini dia punya ukuran 500, 800 dan 1000. Ketiga ukuran ini mereka punya spek yang sama ya, Pak. Dia punya rasio itu 5,2:1. Ketiganya sama. Untuk drag dia maksimal di 3 kilo, berat 165 gram, bearing 6+1. Yang bedain cuma di line capacity-nya aja. Nah, di sini saya nggak bakalan cuman sekedar lihat atau buka aja, tapi saya bakalan coba untuk ukur dan lebih detail lagi di bagian part si Ryobi Ultra Power ini. Oke, yang pertama kita bakalan dapetin spool. Yang tadi saya bilang di sini saya beli yang extra spool ya. Ini spool original dari Ryobi. Dia punya ukuran 1000. Kenapa saya beli yang extra spool? Jadi ketika saya mau pakai PE yang lebih gede enak aja. Jadi saya ada 2 spool dengan 2 PE yang berbeda. Ini dia reelnya. Di sini kita juga dapetin 2 buah buku ya. Yang isinya itu adalah skematik dari si Ryobi Ultra Power ini. Di belakangnya juga tertera nama-nama part dan kode part si Ryobi Ultra Power. Ini adalah owner manual atau buku manual, jadi teman-teman bisa baca untuk cara penggunaan reel ini ya. Dan selanjutnya kita coba untuk buka si reelnya. Kita coba lihat seberapa cantiknya si Ryobi Ultra Power. Di sini teman-teman bisa lihat si Ryobi Ultra Power itu punya warna black glossy dipadu dengan gold dan silver ya. Ya no complain lah, untuk masalah warna itu lebih ke selera. Jadi suka atau nggak suka ya tergantung sama pribadinya masing-masing. Ini bagian belakangnya. Jadi kalau dilihat dari belakang begini ya, kurang lebih. Dan ini dia tampak depan. Untuk teman-teman yang tanya, bang itu suara klikernya keras nggak? Saya jamin keras, cuman maaf di sini saya nggak bisa record. Untuk di bagian handle dia udah screw in ya, dan ada 2 bearing di bagian knob. Untuk putaran mesin juga lumayan smooth. Oke, ini detail dari spoolnya dan line rollernya dia punya warna gold. Oke, saya mau coba pasang untuk spare spoolnya. Kita mau coba lihat apa sih perbedaannya kalau kita pasang untuk spool ukuran 1000. Sebelum saya pasang mungkin saya mau lihat ya dia punya drag washer dalamnya itu seperti apa. Oke, di bagian knob dia punya seal, jadi ya sedikit aman lah, jadi nggak gampang kemasukan air untuk di bagian drag washernya.
Untuk di drag system dia juga udah pakai carbon tag. Jadi teman-teman bisa lihat ini dia carbon tagnya. Nah ini dia clickernya Pak. Ini dia spoolnya. Jadi teman-teman juga udah dapet carbon tag ya di sini. Jadi tinggal PNP aja, plug and play, tinggal tancap. Kurang lebih seperti ini Pak penampilannya. Gak terlalu jauh beda sih memang antara spool 800 dan 1000. Tapi seenggaknya teman-teman bisa taruh PE lebih banyak ya di sini ketimbang kita pakai spool ukuran 800. Sebelum saya lanjut, di sini saya mau coba ukur carbon tag-nya dulu. Untuk diameter luar, dia punya diameter itu 20 mm. Berikutnya untuk diameter dalam, dia punya diameter itu 5 mm. Dan untuk tebalnya, dia punya tebal 1 mm. Di sini ada 2 buah ring spacer bahan plastik. Ini adalah gear clickernya. Ini yang bikin kenceng suaranya Pak. Dan ini ring gear clickernya. Selanjutnya kita buka di bagian land roller. Sebelum kita buka biar nggak ribet, saya copotin aja dulu handle-nya. Untuk di bagian land roller, Ryobi Ultra Power itu udah pakai bearing ya Pak. Nah kurang lebih bearingnya seperti ini. Juga di sini ada ring plastik, 1 ring plastik seperti ini. Untuk teman-teman yang punya reel di land rollernya itu udah pakai bearing, harus rajin-rajin bersihin ya Pak. Dia gampang karat soalnya. Kita coba ukur untuk bearing land rollernya. Dia punya diameter luar itu sekitar 7 mm. Untuk diameter dalam, dia punya diameter itu 3,5 mm. Selanjutnya untuk tebal, dia punya tebal 2,5 mm. Berikutnya kita buka rotornya. Di sini ada 1 skru. Kita coba buka. Dan ada 1 mur.
Untuk di bagian rotor dia juga udah dilapisin sama ring besi ya, jadi seharusnya lebih kuat lah. Untuk detail rotor juga saya bilang bagus dan bahannya juga udah karbon. Jadi seharusnya lebih ringan dan kuat lah. Saya nggak buka bagian springnya ya Pak di sini. Saya ngeri nggak bisa pasang lagi soalnya ribet ya. Kita fokus di bagian pinion gear dan one way nya aja. Kita harus buka ketiga screw ini dulu. Teman-teman bisa lihat di sini rumah bearing pinion gearnya itu dia punya warna gold ya, tapi nggak tahu ini benar-benar bahan beras atau cuma dicat. Ini dia pinion gearnya dan bushing one way nya. Untuk pinion gear dia udah berbahan beras atau kuningan, tapi saya nggak tahu ini dia rumah bearingnya itu beneran kuningan atau cuma dicat gitu. Tapi mudah-mudahan bagus lah. No komplain untuk di bagian pinion gear ya. Ini penampakan dari bearing pinion gearnya. Saya coba mau ukur di sini. Untuk diameter luar dia punya diameter itu 14 mili. Untuk diameter dalam dia punya ukuran 6,5 mili. Sedangkan untuk tebalnya dia punya tebal sekitar 5 mili. Nah ini alasan kedua saya kenapa pilih Ryobi Ultra Power. Dia nggak pernah ada masalah di bagian one way. Dia tahan banget sama karat. Walaupun bukan anti karat ya, dia tetap bisa karat. Tapi jarang banget saya dengar komplain di forum-forum, khususnya untuk di bagian one way. Di bagian bodi kiri kita bisa lihat di sini ada satu bearing. Saya mau coba ukur juga berapa ukuran bearingnya. Jadi kalau teman-teman punya masalah di bagian bearing bisa tinggal cari aja di market-market ya, online atau offline. Gak usah ribet-ribet untuk ukur lagi. Penampakan bearingnya seperti ini. Kita langsung ukur aja di bagian diameter luarnya dulu. Untuk diameter luar dia punya ukuran 11 mili. Untuk diameter dalam 6,5 mili. Untuk tebalnya sendiri dia punya tebal 3 mili. Untuk buka gear ini lebih gampang, kita buka main shaftnya ya.
Ini dia main shaftnya. Untuk grill ukuran 800 ini lumayan gede ya Pak, jadi nggak perlu takut bengkok kalau kita fight sama ikan-ikan yang gede. Ini dia gearnya. Untuk gearnya juga lumayan tebal, jadi nggak perlu takut. Untuk gear main shaft dia belum pakai bearing, cuman lumayan tebal, jadi mudah-mudahan kuat. Tapi harapan saya kedepannya Ryobi bisa pakai bearing ya. Oke, kita coba buka bearing di bodi bagian sebelah kanan. Untuk bearing ini juga bakalan saya ukur. Dia punya diameter luar itu kira-kira 7 mm. Untuk diameter dalam seharusnya sama ya, 6,5 mm. Oh iya benar, 6,5 mm. Jadi kanan kiri dia bearing diameter dalamnya itu 6,5 mm. Untuk tebal dia punya tebal 3,5 mm. Berikutnya saya mau buka bagian knob ya, soalnya di dalam ada 2 bearing. Saya mau coba ukur juga. Pertama kita buka cover knobnya dulu pakai kunci L. Kemudian di sini juga ada 1 buah skru. Untuk diameter luar dia punya ukuran 7 mm. Di sini bisa teman-teman lihat. Berikutnya untuk diameter dalamnya itu 3,5 mm. Dan untuk tebal 2,5 mm. Jadi ukurannya sama bearing line roller. Kalau teman-teman punya masalah di bagian bearing knob, bisa pakai bearing line roller, ukurannya sama. Untuk kesimpulan saya cukup puas di Ryobi Ultra Power ini. Dia punya bodi juga bahan dari karbon, jadi enteng banget dipakai, terutama di bagian one way dia nggak pernah ada masalah.
Tapi saya ngarep Ryobi di 2021 nanti keluarin reel yang punya shallow spool, jadi bisa lebih long cast gitu, support untuk castinger. Lebih kurangnya mohon maaf. Explore mancing pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.